Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bengkel TJ Jateng, yaitu channel yang membahas tentang seputar otomotif, tentang kendaraan-kendaraan otomotif, entah itu diesel, entah bensin, entah truk ataupun kendaraan lainnya. Jadi pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mobil penumpang. Jadi saat kita membuka kap mobil bagian depan tentunya, saat kita membuka itu apa aja sih yang ada di dalam kap mobil. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang itu, menjelaskan apa saja bagian-bagiannya, dan semoga video ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin kita saat membeli kendaraan baru ataupun ada kendala yang menimpa kita, ataupun kendaraan mogok di jalan, itu apa saja yang dicek saat kita membuka kendaraan. Tentunya kita harus tahu bagian-bagiannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengecekan. Jadi mari kita lakukan pengecekan bersama di bagian kap mobil kendaraan. Setelah kita buka kapnya, kita sebagai pengemudi atau pemilik kendaraan tentunya harus tahu bagiannya apa saja sih di dalam kap mobil ini. Yuk kita mari cek bersama-sama. Oke, kali ini di sini kita sudah buka kapnya. Jadi cara membuka tadi tinggal di sini ya. Ini untuk pengunci locknya. Kita buka kapnya, kita buka, dan ternyata seperti ini komponen yang ada di dalam mesin pada kendaraan penumpang. Jadi kali ini kita menggunakan contoh mobil Calya ya, Calya tahun 2017. Mungkin kondisinya ini kategori kotor ya untuk perawatannya. Jadi setelah kita membuka kendaraan Calya kali ini, apa saja sih yang ada di dalam kap mesin ini? Mari kita cek satu persatu. Untuk kendaraan ini tipenya menggunakan tipe front FF ya, jadi front wheel drive, front engine front wheel drive. Jadi mesinnya di depan dan penggeraknya juga ada di depan. Penggerak di depan artinya apa? Jadi tidak ada persneling yang ke belakang. Jadi gardanya ini langsung menjadi satu dengan transmisi, sebelahnya langsung mesin, seperti itu. Ini seperti ini ya. Kalau mesin penggerak depan ini front engine front wheel drive, dia mesinnya ke samping ya. Jadi mesin ini ke samping. Kalau front engine rear wheel drive atau FR itu dia mesinnya ke belakang arahnya. Jadi di sini mesin, transmisi, terus di bagian belakang sana ada gardan, seperti itu, penggeraknya di belakang. Oke, tanpa berlama-lama kita lakukan pengecekan atau mengetahui apa nama-nama daripada bagian mesin di sini. Mari. Untuk yang pertama kita bagian depan dulu ya. Untuk kendaraan kali ini di bagian depan ada yang namanya radiator. Di sini radiator berfungsi untuk mendinginkan udara. Tentunya di belakang radiator sendiri ada kipasnya. Untuk kipas kendaraan ini dia menggunakan kipas elektrik. Jadi dia sesuai dengan sensor dan digerakkan oleh elektrik. Untuk di depannya lagi itu ada seperti radiator, tapi itu AC ya, dia pendingin AC. Terus di radiator sendiri ada tutupnya. Ini tutup radiator, jangan dibuka ketika panas. Jadi jangan sekali-kali membuka tutup radiator ketika mesin ini kondisi panas, seperti itu. Karena jika kita buka pada mesin kondisi panas, dia akan muncrat. Jadi ada tekanan di dalamnya, dan saat membuka pun harus memakai lap yang tebal. Kalau tidak, tangan bisa terbakar karena kena air yang panas. Terus di sini ada tampungan reservoir tank atau yang namanya tampungan radiator. Jadi fungsinya dia untuk menampung air saat air cadangan untuk radiator ini sendiri, yang mana kerjanya saat dia panas dia akan masuk ke dalam tampungan untuk tekanannya berlebihan, dan saat dingin dia akan menghisap lagi dan masuk ke radiator sebagai tampungan. Dan untuk mengeceknya apakah kurang atau tidak air radianya, kita tinggal buka aja. Nanti kalau kurang ya kita isi sampai ada batas maksimal dan minimalnya. Ini sebelah sini ada full dan bagian bawah ada low. Jadi seperti itu
untuk pengecekannya. Terus di sebelahnya lagi ada tampungan air washer, yaitu tampungan air yang berfungsi untuk menyemprotkan ke bagian kaca. Jadi saat kaca kotor atau banyak debu, mungkin perlu dibersihkan dengan kita menghidupkan washer, nanti akan menyemprot ke kaca dan akan dibersihkan dengan wiper ini ya, akan bergerak. Tentu ada switchnya di bagian dalam. Terus kita ke belakangnya lagi, sebelah kiri kendaraan, di sini ada baterai. Baterai di sini berfungsi untuk sebagai sumber daya pada kelistrikan kendaraan dan juga sumber daya untuk menstarter kendaraan. Seperti itu. Di sini ada 2 pul, main dan pul plus. Terminal main dan terminal plus di sini kita harus selalu membersihkan untuk terminal ini jika terdapat kerak-kerak seperti ini contohnya. Ini ada kerak-keraknya, untuk membersihkannya dengan menyiram air panas. Dan juga jangan lupa untuk melakukan pengecekan aki ya. Pengecekan air akinya, dia apakah di minimal atau di batas maksimal. Kalau dia di minimal, kita lakukan tambah aki. Untuk selanjutnya ini ya, untuk kendaraan kalian sendiri, di sini ada ECU. Jadi ada otak daripada kendaraan di sini terdapat di sebelah aki, yaitu di depan kendaraan di bagian kap mesin. Di sebelah sini ya, dia berfungsi untuk sebagai otak kendaraan. Jika tidak ada ECU-nya, maka kendaraan ini tidak akan bisa kelistrikannya tidak akan bisa bergerak dan mesinnya tidak akan bisa hidup. Terus di sini lagi ada fuse box. Nah, fuse box atau sekring. Di sini terdapat banyak sekring dan juga banyak relay. Di sini ada sekring, ada sekring juga 10 ampere, 5, 7,5, 5 ampere, 10, 30, 50 ampere, 40 ampere ya. Dan juga di sini ada buku panduannya, ada bukan buku, maksudnya ini sekring apa sih gitu ya, ada tandanya di sini. Jika tidak tahu, mungkin contohnya sebelah sini ya, mana sekring ini, ada sekring back up, di sebelahnya 10 ampere ini ada fuel pump, jadi ada namanya sendiri-sendiri, kita dapat membacanya di sini. Kita tutup lagi. Terus di sebelahnya sini ada apa ini namanya, tempat filter udara, yang mana di sini terdapat filter. Coba kita buka. Nah, di sini ada filter udaranya ya. Tapi filter udaranya kotor sekali teman-teman. Mungkin perlu dilakukan pembersihan ataupun penggantian jika sudah melebihi. Dan filter udara ini bisa berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam mesin. Dan juga harus dilakukan penyemprotan secara berkala. Terus ini adalah mesinnya. Di sini ada sensor-sensornya. Untuk busi dia beri di bagian dalam ya. Kalau untuk kendaraan-kendaraan sekarang, untuk melepas busi sangat rumit karena harus melepas bagian-bagian dari filter udara sendiri. Terus ini ada chipstick untuk mengecek oli mesin, apakah dia kurang ataupun jelek tidaknya, bisa melakukan pengecekan dengan cara menarik chipstick ini. Terus untuk mengisi oli, ini ada tutupnya ya, lubang untuk pengecekan oli, bisa dibuka untuk melakukan pengisian oli. Terus di sini ada minyak rem, tampungan minyak rem dan juga minyak kopling. Jadi untuk kendaraan passenger biasanya minyak rem dan minyak kopling menjadi satu tempatnya, tampungannya. Jadi jika habis dikasih lagi. Biasanya untuk kendaraan seperti ini untuk habis itu jarang, kecuali ada kebocoran. Jika ini kok habisnya lebih cepat dari biasanya, kemungkinan di sistem rem atau sistem kopling ada kebocoran minyak. Ini untuk servonya ya, servo teman-teman. Jadi ini untuk biar kopling itu atau rem itu tidak keras, jadi ada servonya. Untuk fan belt di bagian samping sini ya, itu ada fan belt, ada dinamo, itu namanya dinamo alternator, dan juga ada dinamo stator di bagian bawahnya lagi. Terus ini ada throttle body untuk kendaraannya. Dia berfungsi untuk membuka menutup skep untuk mengatur udara, yang jumlah udara yang masuk ke mesin.
Dan ini ada intake yang mana aliran dari udara dari throttle body lagi dikirimkan ke setiap silinder melalui intake manifold. Dan ini juga exhaust manifold, jadi gas buang siap pembakaran akan dikeluarkan melalui exhaust manifold ini ya teman-teman, terus dikirim ke knalpot lalu sampai ke belakang. Jadi demikianlah untuk bagian-bagian daripada kendaraan di sini. Jadi di bawah kap ini setelah kita buka, kita akan tahu bagian-bagiannya dan fungsinya apa. Dan juga harus melakukan pengecekan pada kendaraan setiap pagi sebelum dilakukan penggunaan kendaraan saat mau digunakan ya teman-teman. Demikianlah penjabaran tentang materi apa saja yang ada di bawah kap mesin kendaraan pribadi. Untuk contohnya kita mobil Calya, dan semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kendala pada kendaraan ataupun pada mobil yang lain, entah itu truk, kol diesel, bensin, atau mobil kendaraan lainnya, jika ada masalah bisa konsultasi ke channel ini, bisa melalui WA ataupun bisa komen. Nanti insya Allah saya akan balas satu persatu sesuai kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.